Sekarang kita akan belajar PLC Omron untuk membuat rangkaian lampu yang hidup berurutan secara otomatis ke kanan dan ke kiri. Kita menggunakan CX Programmer, klik 2 kali. Di sini kita pilih file, klik new. Di sini kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Ya, kita mulai membuat programnya. Untuk tombol start kita pilih kontak normally open, klik, addressnya 0.00. Ini untuk tombol start, ketik start. Kemudian untuk outputnya kita pilih new coil. Di sini addressnya 6.00. Kita menggunakan auxiliary relay yang dimiliki oleh PLC Omron. Kemudian kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, addressnya 6.00. Kita buat untuk tombol stop, kita pilih kontak normally close, addressnya 0.01. Kita klik stop. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Di sini kita masukkan kontak normally open. Kita ambil dari output 6.00. Kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan instruksi increment. Kita pilih function, kita ketik add plus spasi D100. Kemudian di sini kita pasang P1 second. Kita pilih P1 second. Kita lanjutkan, kita pilih function. Di sini kita menggunakan fungsi compare sama dengan spasi D100 spasi D200. Kemudian untuk outputnya kita pilih new coil. Outputnya 6.01. Di sini kita pasang kontak normally open. Kita pilih yang ini. Kita ambil dari output 6.01. 6.01. Ini pengunci rangkaian. Kemudian kita masukkan kontak normally close. Di sini addressnya 0.01. Ini untuk tombol stop. Kemudian kita fungsikan untuk mengaktifkan instruksi decrement. Ketik add minus spasi D100. Ini untuk decrement menghitung turun.
Kemudian kita pasang kontak normally open, kita ambil dari output 6.01. Di sini kita pasang P1 second, kita pilih P1 second. Kemudian kita pilih function. Kita menggunakan fungsi compare sama dengan spasi D100, spasi D300. Outputnya kita pilih new coil, addressnya 6.03. Kemudian di sini kita pasang kontak normally close, kita ambil dari output 6.03 dan di sini kita pasang kontak normally close, kita ambil dari output 6.01. Kita lanjutkan untuk instruksi berikutnya. Sekarang fungsi compare, untuk membuat urutan lampunya kita masukkan function, ketik lebih kecil sama dengan spasi nilai settingnya 2 spasi D100. Kemudian fungsi compare yang kedua, ketik lebih besar sama dengan spasi nilai settingnya 5 spasi D100. Untuk outputnya kita pilih new coil, addressnya 100.00. Ini untuk lampu 1. Berikutnya kita pilih function, ketik lebih kecil sama dengan spasi nilai settingnya 5 spasi D100. Yang kedua, ketik lebih besar sama dengan spasi nilai settingnya 8 spasi D100. Untuk outputnya 100.01. Ini untuk lampu kedua. Berikutnya ketik lebih kecil sama dengan spasi nilai settingnya 8 spasi D100. Yang kedua, ketik lebih besar sama dengan spasi nilai settingnya 11 spasi D100. Outputnya kita pilih new coil, addressnya 100.02. Berikutnya kita pilih function, ketik lebih kecil sama dengan spasi nilai setting 11 spasi D100. Fungsi compare kedua, ketik lebih besar sama dengan spasi nilai setting 14 spasi D100.
Ini untuk output yang ketiga. Kemudian untuk outputnya kita pilih new coil, addressnya 100.03. Ini untuk lampu keempat. Berikutnya kita pilih function. Kita ketik lebih kecil sama dengan spasi, nilai settingnya 14, spasi D100. Yang kedua, fungsi compare kedua, ketik lebih besar sama dengan nilai settingnya 17, spasi D100. Outputnya kita pilih new coil, addressnya 100.04. Ini lampu kelima. Berikutnya kita pilih function, ketik lebih kecil sama dengan spasi 17, spasi D100. Fungsi compare kedua, ketik lebih besar sama dengan spasi 20, spasi D100. Untuk outputnya kita pilih new coil, addressnya 100.05. Ini lampu yang keenam. Kemudian berikutnya kita pilih function, ketik lebih kecil sama dengan spasi, nilai settingnya 20, spasi D100. Fungsi compare kedua, ketik lebih besar sama dengan spasi, nilai setting 23, spasi D100. Untuk outputnya ini addressnya 100.06, lampu ketujuh. Kemudian kita akhiri dengan instruksi N, ketik N. Jadi di sini saya contohkan hanya menggunakan 7 buah lampu atau 7 output. Sekarang kita perhatikan di dalam program laddernya. Jadi di sini ada kontak normally open 6.03. Ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan kembali rangkaian dari instruksi increment, dan 6.0.3 itu aktif setelah nilai D100 kembali ke angka 0. Jadi sini D300 nilainya 0, nilai settingnya 0. Jadi pada saat D100 bergerak menghitung turun sampai nilai 0, maka 6.03 aktif mengaktifkan rangkaian increment untuk menghitung naik kembali. Ini fungsi dari kontak normally open 6.03. Dan di sini ada kontak normally close 6.01. Ini untuk mematikan instruksi increment.
Jadi pada saat nilai 100 mencapai angka 35 sesuai setting di D200, maka akan mengaktifkan output 6.01 dan output 6.01 kita ambil kontak normalikusnya, kita pasang di sini untuk mematikan rangkaian instruksi increment. Jadi pada saat instruksi increment menghitung sampai nilai setting di 235, maka akan off, dan yang aktif adalah instruksi decrement menghitung turun. Begitu seterusnya, rangkaian lampu yang hidup berurutan secara otomatis ke kiri dan ke kanan. Untuk mengaktifkan rangkaian lampunya, lampu 1 sampai dengan lampu 7, kita menggunakan fungsi compare. Lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Sekarang kita klik program, klik compile. Kita komunikasikan dengan CX Designer. Kita buka CX Designer, klik 2 kali. Kita pilih file, new project, klik OK, klik OK. Sekarang kita buat untuk komponen-komponen input dan komponen-komponen output sesuai dengan yang kita buat di CX Programmer. Jadi di sini yang perlu kita tampilkan di HMI nanti adalah data D100, data D200, kemudian data D300, kemudian output lampu 1, lampu 2, lampu 3 sampai dengan lampu yang ke-7. Itu yang akan kita tampilkan di HMI dengan CX Designer. Untuk tombol start dan tombol stop kita pilih PB, on off button, klik, kita bentuk di sini. Kita rubah bentuknya, klik 2 kali, kita pilih color shape, klik 2 kali, kita cari cycle, kita pilih yang hijau, kita copy untuk stopnya. Kemudian untuk outputnya, output kita pilih bit lamp, klik, kita bentuk. Ini untuk outputnya, outputnya 7, kita copy. Menampilkan data D100, D200, D300, kita menggunakan numeral display input, klik, kita copy, kemudian kita setting sesuai dengan address yang ada di CX Programmer. Tombol start, klik 2 kali, set 1. Untuk yang lain-lain tidak dirubah. Addressnya untuk tombol start adalah 0.00. Kemudian tombol stop, klik 2 kali, pilih set 1. Addressnya 0.01.
Untuk lampu 1, klik 2 kali, addressnya 100.00, yang lain-lain tidak dirubah, klik OK. Output kedua 100.01. Output ketiga addressnya 100.02. Output ke-7 addressnya 100.06. Kemudian untuk D100 klik 2 kali, yang lain-lain tidak dirubah, klik set 3. Di sini kita pilih data memori, addressnya kita ketik 100 untuk D100. Kemudian D200 klik set 3, kita pilih data memori 200. D300 pilih data memori, ketik 300. Setelah disetting semua komponen-komponen input dan komponen-komponen output, sekarang kita komunikasikan dengan CX Programmer. Caranya kita klik tool, klik test, kita pilih connect to CX Simulator, kemudian klik start. Kita tunggu prosesnya. Kita lihat data bergerak. Ini adalah D100, ini D300 dengan nilai setting 35, dan ini adalah data D300, nilai settingnya adalah 0. Jadi D100 bergerak sampai nilai maksimum 35, kemudian menghitung turun kembali sampai nilai 0, kemudian menghitung naik kembali, begitu seterusnya. Kalau kita tekan tombol stop, maka akan berhenti. Kemudian kita start lagi. Demikian teman-teman untuk video kali ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.